Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ada agenda kembali untuk kegiatan briefing ya. Kegiatan briefing seperti biasa, nanti silakan untuk timnya boleh present safety briefingnya. Sebelum safety briefingnya mungkin saya sedikit ada request ya. Jadi requestnya adalah tolong briefingnya eh, mengarah kepada briefing K3 gitu ya. Jadi tidak hanya sekadar berdoa dan menginformasikan kondisi pekerjaan, tapi ada aspek K3 yang dibahas dalam briefing tersebut. Tidak harus berlama-lama, tapi setidaknya ada yang dibahas mengenai K3 itu sendiri. Mungkin itu ya untuk briefingnya. Dari Mas Aryo mungkin ada hal yang lebih dulu mau disampaikan, silakan. Iya, Mbak Rika mungkin benar Mbak. Jadi mungkin selain juga berdoa nantinya mungkin teman-teman akan ataupun harus lebih detail lagi ya terhadap progres pekerjaan di lapangan, informasi terkait dengan resiko-resiko bahayanya dan juga penyampaian preventif dari sisi uh, dari sisi tools ataupun kelengkapan K3 yang digunakan seperti itu. Nah, ini sudah bergabung Mbak Rika, ada Mas Randy dan juga Mas Eko ya di sini ya. Kebetulan dua-duanya sudah sedang berprogres nih. Mungkin nanti dari Mas Eko terangin ngejelasin pekerjaannya, lokasinya ada di mana, terus juga terkait dengan potensi-potensi bahayanya, Bang Eko nanti bisa disampaikan ya. Bang Eko kedengeran Bang Eko suara saya? Halo Bang Eko, kedengeran suara saya Bang Eko? Eko, Kayaknya karena sudah mulai progres ini ya, di jalan raya juga kayaknya. iya sih Mbak, tapi iya, Halo nanti Mas, saya coba ke Mas Randy dulu mungkin kali ya. boleh boleh ke Mas Halo, Randy dulu. halo Mas. Halo Mas Randy. Halo Mas Randy. Halo. Fiberisasi Indosat Ya, fiberisasi Indosat ya, Bang Eko. Ya, lokasi ada di mana, Bang Eko? di Mampang. Di Mampang ya. Ini pekerjaan Iya. outdoor atau ada pekerjaan indoornya nanti ke pelanggan, Bang Eko? Enggak, kita main di sisi pinggir jalan aja sih. JB to Main JB. di sisi pinggir jalan ya, ke join box to Iya. join box ya. Iya. Iya. Nah, resiko-resikonya Bang Eko hadapi nih kira-kira apa, Bang Eko nih? Resikonya sih Kinan jalan lagi sempit banget ini. Kita jadi mesti melipir-melipir. Mm-mm, betul, Tiangnya mepet banget ke jalan. gitu ya. Ini bekerjanya Kan berapa kayak gitu orang, aja Bang sih. Eko? Mm-mm. Kita bertiga, Alif sama Aji. Bertiga ya, Mas Alif sama Haji. Nanti minta tolong dijelasin aja yang jadi pengawas pekerjaannya siapa, pengawas K3-nya dengan siapa, Bang Eko. Kalau tiga kan artinya udah komplit nih, pengawas pekerjaan, pengawas K3 dan Iya, iya. pekerja gitu ya. Kalau untuk pengawas K3-nya sih saya sendiri. Kalau buat Hmm, pengawas pekerjaannya Mas Aji. Yang buat hmm. pekerjaannya Mas Alif. Oke, siap bertiga itu ya. Artinya surat tugas sudah Oke, disiapkan juga siap-siap. ya, Mas Eko ya. Sudah. Di Udah mobil ya, semua udah beres. Mobil kan karena nggak bisa tempat parkir, jadi kita mobil paling keliling-keliling mobilnya susah. Nggak ada gitu tempat ya, parkir mobil juga. kelilingnya. Siap, Iya, oke Mas. Pertama tadi terkait dengan jalan yang sempit, yang sudah disiapkan artinya pengawasan terhadap pekerjaan ya. Artinya dari sisi pengawasan karena kan alur ataupun arus jalan yang padat nih di jalan yang sempit lagi. Itu kita mohon nanti dibantu untuk pengawasan ininya ya, arus jalannya ya, Bang Eko ya. Terus selain dengan jalan yang sempit ataupun padat, apalagi Bang Eko resikonya Bang Eko? ya paling ini depan pos PP. Depan PT resikonya apa? Ormas ya. Iya, iya.
Berat banget kayaknya ya Pak bekerja depan Satpol Iya PP. dong, Mas. Iya, paling agak pelan-pelan dikit. Aduh. Oh gitu. Iya Mas, jadi memang pekerjaan dimanapun ya pelan-pelan aja. Oh, Asal selamat Bang Eko. ya amin, Sama amin. satu lagi mungkin Bang Eko, masih banyak nih sebenarnya resiko kalau di lapangan. Masih ada lagi gak? Ketinggian gimana ketinggian? Karena kan ke join box Ketinggian nih. juga join box oke sih, tapi agak ketinggian mulai kabel-kabelnya sih mulai lapis sih kalau di sini. Padahal udah mulai pada ke UGC semua kan, kalau di Mampang. Oke, berarti artinya ini tetap ke manhole atau ke JB yang di tiang Bang? Tapi di jalur depannya main hall, tapi ke gang-gangnya dia masih udara semua. Darah ya, berarti ini pengecekannya masih yang di tiang ya, di gang sempit ini ya. Masih ya, kalau yang ini ya. Oke Bang, Kalau kesiapannya apa next aja berikutnya Bang? pasti ke main hall. Iya. Nah, kalau kesiapannya apa aja Bang? K3-nya buat pekerjaan di mana namanya? Di Ketiganya sih paling kita pakai helm, tetap helm utama, sepatu safety itu yang paling penting, sama safety belt sama tangga paling gitu aja. Oke. Kon bawa kon bawa hmm, apa istilahnya ya? Kerucut Mas, kerucut yang Segitiga oranye. kerucut. Iya, kerucut orange buat pembatas jalannya. Di toko lain kita taruh di depan sih, paling depan soalnya. Tapi jauh jalannya, jadi kita Nah, ngambil dekat di mobilnya. itu udah digunakan juga artinya ya. Sudah digunakan. Iya Mas, kalau memang itu kan nanti disampaikan aja ya. Kalau ada videonya, gambarnya gitu, nanti di capture. Iya, iya. Karena kan itu juga buat membantu sebagai pertanda lah, penanda bahwasanya ada pekerjaan yang memang harus dilihat gitu ya, harus dihindari lah artinya. Iya, siap. Itu ya. Terus ada lagi Bang Eko yang perlu ditambahin di sisi lapangan? Sudah sih cukup. Cukup ya. Cukup. Iya, mungkin Mbak Rika kalau ada masukan Mbak dari teman-teman lapangan yang hari ini yang di Mampang, Mbak Rika. Atau mau selesaiin dulu Mbak Rika, ke Mas Randy dulu. Nggak apa-apa Mas, mungkin langsung aja untuk timnya Pak Eko ya. Iya. Eh, Berarti untuk timnya berapa orang Pak? 3. 3 orang ya. Oke. Nah ini semuanya teknisi atau gimana pembagian tugasnya? Dan di sini kayak tadi mulai Pak Ali yang bilang K3, pengawas pekerjaan sama pegawainya. Oh sama Tapi masih teknisinya. tetap berkecimpung dalam pekerjaan juga bareng-bareng. Cuma Oke. statusnya K3 dan pengawasnya tetap beda. Oke, baik Pak Eko, mungkin nanti disampaikan aja terkait bahaya-bahaya tadi ya ke timnya, supaya kita juga sama-sama Iya, siap. waspada. Terus terkait tadi, ini kan di sisi jalan raya ya, kalau di Jakarta kan cukup ramai nih lalu lintas, apalagi daerah Mampang. Mungkin safety cone-nya bisa ditempatkan di sisi yang teman-teman eh, sedang kerjakan ya. Jadi jangan terlalu jauh dari teman-teman bekerja gitu. Jadi ketika nanti mungkin berpindah join box juga safety cone-nya harus dipindahkan, Pak. Oh iya. Jadi Siap, Pak. minim ya maksimal 5 meter eh, di dekat pekerjaan yang sedang berlangsung gitu. Oh, jadi nanti mungkin bisa dipindahkan aja safety cone-nya. Kalau ada yang tambahan segitiga merah tuh yang biasa di mobil, nah itu mungkin juga bisa digunakan ya untuk tambahan. Nah, terkait ormas juga mungkin teman-teman di lapangan lebih paham ya harus bersikapnya seperti apa, entah pelan-pelan atau gimana ya. Yang terpenting teman-teman bisa bekerja dengan aman, terus juga semua lancar, komunikasinya juga baik, bisa ya sama-sama inilah sama-sama enak gitu ya. Ini untuk tim di lapangan itu sih mungkin terkait safety con sama tentang ormas. Untuk briefingnya tadi sudah briefing belum di lokasi di kantor Pak Eko di Iya, Bang, enggak putus.
Ya, Pak Eko tadi di kantor udah briefing belum? Udah briefing. Tiap pagi sih kita lakukan briefing buat melakukan aktivasi belakang. Kan pertamanya kan kita briefing pasti awal-awal semua. Buat Oke, kerja kemana, jalan kemana, tugasnya apa gitu. siap. Nanti mungkin di briefingnya disampaikan aspek-aspek safety-nya ya Pak ya, kayak bahaya-bahaya pekerjaan yang tadi Mas Eko sampaikan, sama dipastiin lagi APD sama toolsnya udah lengkap atau belum. Ya, siap. Oke, mungkin itu aja buat Mas Eko dan juga timnya. Kita beralih ke Iya, tim iya. Mas Randy mungkin ya. Makasih Mas Eko. Oke. Ya, Bang Eko, Sama-sama. terima kasih Bang Eko ya. Oke. Mas Randy, suara saya masuk Mas Randy. Iya, ya Mas Om. Iya, Mas Randy ini sebenarnya udah mulai ya pekerjaannya, Mas Randy ya, dari pagi ya. Untuk di GBK sendiri sudah mulai dari pagi, Pak. Dari BGBK dari pagi ya. Bagian yang Bikin kita. Iya, siap Mas Randy, mungkin bisa dijelasin ya nanti pekerjaannya untuk pekerjaan apa, terus resiko-resiko bahayanya ada apa saja di sana. Ya mungkin di briefing lagi nih teman-teman di lapangan atau tim di bawahnya seperti apa kondisi di lapangan saat ini dan resiko K3-nya juga seperti apa. Terus mitigasi penggunaan alat-alat K3-nya juga disampaikan Mas di sini. Silakan ya. untuk kerjaannya ada pekerjaan galian sama boringan. Kalau dari si K3 ada rompi, helm, sepatu, sama banner ya. Kalau di boringan kita pakai banner. Terus kalau untuk resiko pekerjaan paling ya lebih hati-hati karena takutnya ada kabel kan kita nggak tahu nih, takut ada kabel lampu taman atau apa karena kita ada ini di sisi taman juga. Itu aja Pak. Ya. Pekerja yang ada di lokasi ada berapa Mas Randy? Untuk kerja total kurang lebih ada 10 sampai 12 ya Pak. Karena kan kita 12 ini di tema itu mepet nih. Agak mepet sampai 20 ya. Iya, Mas Randy putus-putus Mas Randy suaranya. Gimana Mas? 10 sampai 12 orang terus? Yang kerjanya kan sampai tanggal 20 kalau nggak salah ya. Jadi ini kita bagi untuk di beberapa site. Oke, berarti tim dibagi untuk beberapa site ya. Untuk yang Iya ngejar Pak. tanggal 20 ini ya. Terkait pekerjaan, pekerjaan apa Mas? Sama ini ringan untuk karyanya untuk yang ke Preparing kedua. KTT ASEAN ya. Ya, betul. Oke, prepare KTT ASEAN. Nah, Mas, boleh Mas, resikonya selain itu apa lagi Mas? Karena kan ini kan pekerjaannya galian nih. Ya, ataupun tadi yang tadi diceritain ada jalur boring juga ya. Jalur boring itu apa yang sudah disiapkan Mas? Sebenarnya kan K3 itu kan nggak hanya menjaga dari para pekerjanya juga ya, tapi juga menjaga dari lingkungan sekitar ya Mas ya, ataupun masyarakat. Nah, ini yang sudah Kalau disiapkan dari rekanan CAD ini ada apa aja Mas? Untuk kalau yang boring ataupun yang galian. titik boarding kita itu nyiapin karung paling ya utanananya tuh kita masukin ke karung sama kita pasang banner papan sekeliling titik pit untuk boringnya. Kalau untuk yang galian kita pasang polis lain paling Pak. Oke, artinya yang boringnya udah digunakan banner dan polis lain di sana Mas? Sudah. Itu sudah saya kirim di grup. Oke, berarti untuk pekerjaan boring masih berlangsung apa sudah selesai, Mas? Atau akan nantinya? Masih Pak, masih ada masih ada beberapa titik, 2 atau 3 titik lah. Oke, itu Karena kan terpisah ini dari ada titik yang saat tambahan ini site ya. yang untuk ya, kita kan ada tambahan site untuk yang ke GHSN 94 ya. Oke, siap. Untuk perizinannya sendiri, SIK sudah clear semua, Mas? Di luar Nah, daripada GH yang baru ini? kalau untuk yang tambahan tadi saya pagi kan koordinasi sama pihak ini pihak kawasan ya sebelum mulai pekerjaan. Info Pak Rizal
katanya waktu pembahasan nggak ada tuh apa info terkait pekerjaan untuk daerah sekitar area pelataran Senayan ya, yang untuk gardu SN9 Pak. Tadi saya ada info di grup, minta tolong dibantu terkait izinnya buat di sounding jelasin karena dari tim planning kan udah dikirim gambarnya memang masuk, tapi pada last minute katanya untuk yang Iya, SN94 itu pekerjaannya. iya. Jadi memang GH-GH yang baru itu memang rilisnya itu berbarengan bersamaan dengan surat izin dari GBK, Mas. Jadi per hari ini Iya, mungkin akan kita susul lagi pengajuan GH-GH baru untuk SIK di lokasi. Jadi harapannya kita juga ikutin prosedur dari pihak GBK ataupun pihak 14 ya, Mas ya. Untuk izin ya, bekerjanya, yang kita lakukan adalah segmen-segmen yang memang sudah dibantu proses izinnya ya seperti itu. Untuk surat izinnya sudah ya. dipegang Mas ya, artinya ya. Di situ kan ada standarisasi pekerjaan, SOP, standarisasi K3-nya juga seperti apa. Di situ disampaikan juga tuh di dalam surat itu. Ya, jadi mohon tiap Siap. harinya itu teman-teman pengawas lapangan membawa surat tersebut Mas sebagai informasi atau pengetahuan bagi para pengaman lah di sekitarnya. Nanti security nanya ataupun pihak berwenang yang nanya, nanti Mas kan bisa menunjukkan SIK tersebut. Seperti itu. Siap, Pak. Ya, Mbak Rika mungkin kalau ada masukan lagi, Mbak Rika dipersilakan. Oke, baik Mas Randy. Mungkin tadi sudah cukup lengkap ya sama Mas Aryo. Jadi hari ini pekerjaannya penggalian ya Pak? Ya, penggalian, Mbak. Hmm, Oke, untuk timnya ini keseluruhannya penggalian atau dibagi per area Mas? Saya bagi berapa titik, Mbak? Ada yang gali karena ada yang harus boring kan ya. Oh, ini berarti pecah Jadi jadi dua titik Pak. ada 3, Mbak. Oh, ada Ini 3 untuk titik. yang di area akhir timur kita bagi 2, untuk di titik bor sama di titik galiannya, sama satu lagi yang belum bus itu ada boringan yang untuk KSN 2 masih satu pit yang belum tembus tadi sih. Tapi saya belum cek lagi, mungkin udah tembus kali ya. Nanti saya mau ke sana sih buat ngecek paling. Ya, ya, mungkin tadi kan sudah disampaikan ya di SIK-nya sudah ada peraturan-peraturan mungkin yang sudah ditetapkan dari K3 daerah untuk pekerjaan tersebut. Nah, itu mungkin dibaca lagi, Mas, disesuaikan sama pekerja yang sedang bekerja. Nah, jangan sampai ada yang mungkin tidak terinformasikan atau mungkin ada yang eh, belum dilakukan. Nah, itu jangan sampai informasinya terlewatkan. Benar-benar dibaca, Mas, untuk SIK-nya. Terus juga dipastikan tim menggunakan APD yang lengkap. Mungkin tadi sekilas sih saya melihat ada yang ini ya, pakai celana pendek. Nah, itu kan mungkin eh Oh, kalau mohon maaf, yang Mbak, kalau ah, pendek kan kalau dia boring kita kita nggak ini maksudnya agak leluasa mungkin kalau pakai celana pendek karena kan dia hmm, masih sama air juga segala macem jadi bebannya, tapi nanti diusahain ini ya harus mungkin celana panjang ya. kalau dari bahan sih mungkin silakan ya disesuaikan, tapi lebih baik sih dari pekerja itu sendiri menggunakannya celana panjang gitu. Nah, kalau bahan sih silakan menyesuaikan karena ini kan mungkin galian ya, pekerjaan galian kan mungkin kalau misalnya pakai jeans nanti terlalu panas atau seperti apa ya terserah kalau misalnya untuk bahan itu sendiri ya. Kalau misalnya celana panjang sih diusahakan untuk memakainya celana panjang. Terus untuk APD-nya mohon dilihat kembali. Terus penggunaan sarung tangan juga kalau bisa untuk pekerjaan kan mungkin kebanyakan sipil ya Mas ini. Untuk jalur-jalurnya kebanyakan sipil ya kayak penggalian. Mungkin ada ini juga nggak Mas kayak pengecoran atau lainnya? Kalau bocoran enggak, Mbak, kita paling boring, tapi memang ada beberapa titik, ada 1-2 titik itu yang mesti pakai jackhammer ya. Oke, nah untuk pekerjaan-pekerjaan sipil yang mungkin pakai semen atau
ada pakai cat atau lain sebagainya. Nah, itu kan bahan-bahan yang mudah terbakar juga ya. Kalau bisa pekerja jangan sampai ada yang merokok saat bekerja. Mungkin ketika istirahat silakan, tapi diusahakan ya jangan sampai yang sedang melakukan penggalian itu sambil merokok. Itu kan kita hindari juga ya, nggak enak juga ngelihat mungkin dari kontraktor atau user yang memberikan kerja ketika melihat pekerja kita bekerjanya sambil merokok. Nah, itu mungkin dari Pak Randy nanti pengawasannya seperti itu sih. Terus Iya, siap, untuk Kak. SIK-nya ini sudah di print belum, Pak? Ini kan infonya sudah ada ya, Oh, sudah, sudah. sudah di print ya. Oke, Sudah. mungkin itu Karena kita dibawa. pegang double, jadi kalau ada security nanya, dia takutnya dia minta kan kita kasih buat kopiannya ke dia. Iya betul, mungkin kan itu daerah yang cukup ini ya pengamanannya cukup ketat. Jadi teman-teman Iya. tetap membawa surat izin tersebut sebagai legalitas teman-teman nih. Jadi ketika bekerja itu nggak kayak ilegal kelihatannya, tapi dengan SIK itu sudah ada bukti kuat lah untuk izin kerja di daerah tersebut. Mungkin kalau dari saya itu aja sih Mas, lebihnya tadi sudah disampaikan dari Mas Arif. Oke, makasih banyak Mas Randy dan juga tim dari CAD ya. Mbak, siap. Oke, Mas Aryo, mungkin kalau dari saya cukup. Yang sama ini sih di link chat coba saya kirimkan ya untuk materi-materi K3 terkait briefing dan lain sebagainya. Nanti bisa untuk dipelajari. Itu saja mungkin rekan-rekan semuanya. Dari Mas Aryo, terakhir mungkin silakan. Teman-teman sekalian, Mas Eko, Mas Randy, mungkin kita nggak bosan-bosan ya mengingatkan menjaga terkait dengan penggunaan K3 di lapangan. Karena gimana pun juga ya kita bekerja kan untuk keluarga, tapi kalau kita kembali nggak utuh ke keluarga kan ya juga salah juga ya, sedih juga ya. Jadi kita mohon Iya. bekerja dengan hati-hati, dengan pengawasan yang ketat, dan juga tetap ingat orang yang di rumah lah. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Rika. Mungkin itu saya dari saya, Mas Randy, Mas Eko. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri mungkin Mbak Rika atau dari Mbak Rika yang mengakhiri? Ya, boleh Mas. Iya. Mungkin kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Randy, Mas Eko, Sama Mas Aryo, semuanya. rekan-rekan semuanya. Mas Eko, yuk sama-sama. Lancar-lancar untuk pekerjaannya.